Italian Grand Prix Monza. Kita akan kembali balapan di Temple of Speed dan rumah tim kuda poni yaitu Ferrari. Kita akan lihat apakah Ferrari dengan special kit mereka akan membawa keberuntungan di home race mereka atau malah membawa keberuntungan untuk tim lain. Dan seperti biasa, gue adain voting. Kalian mau gue bahas balapan tahun berapa? Dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas Italian Grand Prix 2019. Nah, ada apa dengan Italian Grand Prix 2019? Musim 2019 seperti yang gue udah bahas di beberapa video sebelumnya, memang secara persaingan kurang seru dengan Lewis dan Mercedes mendominasi di papan atas lah ya. Tapi di musim itu banyak sekali balapan-balapan seru dan bisa dicap balapan klasik, termasuk balapan ini. Oke, jadi saat itu dengan kekacauan-kekacauan di qualifying seperti biasa Monza dan qualifying itu emang selalu chaos ya. Saipul mampu meraih pole position, memberikan tifosi secercah harapan untuk akhirnya melihat bulu merah kesayangan mereka finish pertama lagi untuk di hari esoknya karena udah 9 tahun mereka tidak melihat Ferrari menang di Monza. Iya, selama itu. Saat start, 4 pembalap teratas di grid mempertahankan posisi mereka hingga tikungan Variante del Rettifilo. Saat balapan dimulai, dengan Saipul mempertahankan pole dan memimpin balapan lebih awal. Max Verstappen yang mulai dari start ke-19 ya di grid, karena engine penalty, melakukan sentuhan dengan rekan timnya di masa depan nanti yaitu Sergio Perez. Merusak sayap depannya dan membutuhkan pit stop lebih awal untuk menggantinya. Apakah hal ini akan terjadi kembali 2023? Kalau kejadian mah Checo kayaknya udah siap ditendang dari Red Bull itu mah. Pada lap ke-6, Sebastian Vettel yang berada di posisi keempat kehilangan kendali mobilnya dan spin di tikungan Ascari. Mobilnya berada di tengah lapangan rumput ya. Dalam upaya untuk bergabung kembali secepat mungkin, Asep malah berbelok ke jalurnya Lance Stroll yang berada di urutan ke-7 saat itu. Dan Asep akhirnya membuat kontak dengan Lance Stroll, merusak sayap depannya sendiri dan selanjutnya menyebabkan Lancelot spin. Bisa dibilang Lancelot tidak senang dengan rekan tim masa depannya saat itu, dengan mengatakan, tapi beberapa detik kemudian ketika Lancelot mencoba untuk bergabung kembali ke track juga, giliran dia yang ke track kayak Duff Dimbo dan memaksa Pierre Gasly untuk melewati gravel dalam upaya untuk menghindari Lance Stroll. Asep terpaksa mengganti sayap depannya di akhir lap ke-6, meninggalkannya di posisi terakhir. Sementara Lancelot terdorong ke posisi 13. Stewart akhirnya menghukum Asep dengan penalti stop go 10 detik dan Lancelot dengan penalti drive-thru. Asli dah, gue udah pernah bilang ini dan mungkin gue akan bilang ini lagi. Menjadi fans Asep saat itu bener-bener menguras mental banget sih. Dan ya kalau gue inget-inget lagi, keren juga sih gue bisa melalui fase-fase horor itu ya. Zaman itu karena Asep masih di Ferrari ya, gue tuh kalau ngeliat Ferrari yang lawak tuh kesel banget asli. Kalau sekarang ya masih kesel juga sih, keselek tapi. 3 pembalap teratas yaitu Saipul, Lewis dan Valtteri berada di pit mengganti ban soft mereka yang sudah menua. Lewis adalah orang pertama yang melakukannya pada lap ke-19, mengganti dengan ban medium. Saipul kemudian menyusul di lap 20, tapi memilih untuk menggunakan ban yang lebih tahan lama tapi lebih lambat. Valtteri tapi terus melaju dan pit pada lap ke-27. 3 pembalap kembali balapan dengan urutan yang sama sebelum pit stop. Sementara itu, Cartono harus DNF pada lap ke-27 setelah kesalahan pemasangan ban depan kanannya di pit yang maksanya untuk berhenti di dekat pintu keluar ke pit lane. Ini menyebabkan VSC dikeluarkan. Tak lama kemudian, Toro Rosso dari Daniel Kvyat mengalami kerusakan mekanis saat melewati tikungan Variante del Rettifilo, menyebabkan mobil virtual safety car dikeluarkan lagi untuk kedua kalinya, sementara mobilnya didorong ke tempat aman. Tapi di sini, balapan ini akan menjadi semakin menarik karena Saipul sepanjang balapan ini akan ditantang oleh pembalap Mercedes di belakangnya. Setelah pit stop, beberapa kali Lewis tuh nyaris menyalip Saipul, tapi dia mampu mendefend lead-nya seperti nyawanya itu dipertaruhkan. Asli, keras banget defend-nya. Kedua pembalap mengalami kesalahan mengemudi sesekali dan Saipul sempat diperingatkan karena mendorong Lewis keluar jalur. Lewis secara konsisten tetap dekat tuh ke Saipul, tapi tidak mampu menyalipnya untuk memimpin balapan. Defense Saipul saat itu terlalu kukuh dan pada putaran ke-42, Lewis lock up di tikungan Variante del Rettifilo, memungkinkan Valtteri untuk melewatinya untuk posisi kedua. Dan akhirnya Lewis pun juga harus pit ya, untuk mencari passes lap juga, 1 poin lumayan. Valtteri Bottas yang memiliki ban medium 8 lap lebih cepat dari Lewis mampu menantang Saipul untuk memimpin seperti yang dilakukan Lewis sebelumnya. Dia sempat berada dalam 1 detik di belakang Saipul dan benar-benar mepet ya pada beberapa kesempatan di tahap akhir balapan.
Tetapi seperti Lewis, dia juga tidak bisa menyalip Saipul karena asli di sini Saipul tuh benar-benar mati-matian ngedefend lead-nya dari duo Mercedes. Kalau sekarang mah ya dia mati-matian ngedefend tim yang lawak. Karena itulah anak muda yang berasal dari Monaco ini yang membawa harapan-harapan orang yang ia kasihi dan sayangnya sudah meninggalkan dia datang ke Ferrari dengan mimpi besar dan akhirnya dia mampu meraih kemenangan kedua secara berturut-turut di F1 dan Saipul mampu memenangkan Italian Grand Prix 2019 dan para tifosi akhirnya tidak perlu menunggu lebih lama karena mereka akhirnya mampu melihat mobil merah kesayangan mereka finish di posisi pertama. Kemenangan ini seperti kata komentator Italia saat itu, seperti kemenangan yang sudah ditakdirkan akan terjadi di masa depan dan itu terjadi saat itu. Disinilah tifosi dan kita semua menyaksikan salah satu talenta terbesar yang nantinya akan menggemparkan dunia F1. Untuk Saipul tidak dapat dipungkiri ini adalah kemenangan terbaik dia dalam sejarah F1 sejauh ini. Mampu memenangkan Italian Grand Prix di Monza dan berseragam merah Ferrari itu adalah impian banyak sekali pembalap. Banyak pembalap tuh pengen meraih hal itu. Saipul sendiri akhirnya mampu menjadi pembalap itu dan menjadi harapan tifosi berikutnya di masa depan. Tapi setelah beberapa tahun dan kita akan langsung jump ke waktu sekarang, seperti ini memang merupakan sebuah harapan untuk tifosi. Harapan yang nantinya bakal dihancurkan sendiri oleh Ferrari. Oke lah, sekian video kali ini. Apakah Ferrari akan menang di Monza hari ini dan mematahkan dominasi Red Bull? Kita lihat saja, karena sejujur ya feeling gue ke Ferrari malam nanti ini bagus sih. Tapi gue nggak tahu ya. Ini kan gue syutingnya pas hari Rabu ya. Jadi kalau misalnya ntar hari Minggu atau hari Sabtunya Ferrari ngelawak ya, sorry to say, gue ngejinx ya. Atau malah gue udah ngejinx dari awal ini, gue juga nggak tahu ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, link deskripsi. Dan ya, enjoy Italian Grand Prix. Dan ya, seperti biasa, video ini akan ditutup oleh